ataupun aktivitas Anda yang sangat kreatif ya, menjadikan segala sesuatu itu adalah peluang, maka Anda bisa mengambil kesempatan itu. Apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berlimpahan ya. Lama banget gak ketemu di channel ini ya, yang saya nongol secara langsung. Diusahakan kali ini saya akan sering muncul, biar teman-teman nanti juga bisa berinteraksi langsung dengan saya. Jadi teman-teman bisa belajar bareng. Dan di video kali ini saya akan membahas meraih impian dengan Law of Attraction atau LOA. Impian itu tiap orang macam-macam ya. Ada yang impiannya punya penghasilan tertentu, ada orang yang mungkin punya impian memiliki pasangan yang sesuai kriterianya, atau mungkin impiannya tentang segala sesuatu yang memang itu pengen diraih, entah itu udah tercipta dari masa kecilnya dulu ataupun baru tergambar sekarang. Itu semua bisa kita pelajari dan kita selalu menggunakan metode yang namanya Law of Attraction. Ya mungkin di luaran sana juga banyak orang yang membahas, namun di sini juga bisa dijadikan sebagai tambahan kalau Anda menerapkan ilmu dari tempat lain. Tapi Anda juga bisa mengkolaborasikannya. Mungkin ada yang kurang di sini, Anda bisa tambah dari channel lain, atau dari channel lain ternyata ada yang kurang, Anda juga bisa menambahnya di channel ini. Dan di sini kita langsung mulai di poin pertama, visualisasi yang jelas. Jadi ketika kita pengen meraih sebuah impian dan itu sesuatu yang memang benar-benar kita inginkan, kita harus melakukan yang namanya visualisasi. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar di channel ini juga, ataupun di channel lain, atau di channel saya pribadi tentang bagaimana visualisasi itu. Nah dari sini kita akan sedikit membahas kembali ya, visualisasi itu bagaimana. Ketika kita menggambarkan segala sesuatu dalam pikiran kita, dan mungkin kita juga melibatkan perasaan kita, itu kita melakukan penggambaran yang harus sejalan. Jadi bukan nanti masing-masing antara gambaran kita bagaimana perasaan kitanya mungkin nggak selaras juga. Nah itu nggak akan pernah tercapai. Jadi ketika kita melakukan visualisasi, usahakan semua itu sinkron, semuanya holistik. Ketika semua itu udah holistik, teman-teman bisa mengembangkannya lagi dan rasakan semua itu udah dimiliki. Jadi Anda harus menggambarkan apa saja yang Anda inginkan, apa saja yang ingin Anda raih, itu semua sudah tercapai. Ya, buat aja seolah-olah itu udah nyata, meskipun itu hanya dalam gambaran pikiran kita. Ketika kita sudah melakukannya, terus nanti ada muncul nih kadang, apa bisa, apa mungkin. Ketika kita bervisualisasi hanya pada hal yang kita inginkan, pikiran bawah sadar kita akan mengirim sebuah energi ataupun itu sinyal ke alam semesta. Nah dari situ alam semesta akan mengenalinya bahwa itu adalah sesuatu yang memang sudah terjadi pada teman-teman. Jadi ketika Anda melakukan segala sesuatunya itu udah totalitas nih, visualisasinya begini. Nah itu semua tinggal tunggu waktu, selama itu nggak berubah-ubah. Ketika teman-teman nanti melakukannya berubah-ubah, misalkan, wah gue pengen punya rumah yang besar, luasnya sekian, ada tamannya, terus berapa lantai, berapa kamar. Tapi dalam kenyataannya nanti berpikiran, apa bisa ya, apa mungkin ya, udahlah gue downgrade aja, turunin lagi. Yang tadinya pengen 3 lantai jadi 2 lantai, yang tadinya ada tamannya jadi nggak ada. Nah itu justru yang akan membatalkan, itu akan cancel. Jadi fokus aja visualisasi kita itu secara jelas, libatkan perasaan kita. Bagaimana bahagianya kita udah memiliki itu semua dan kita udah meraih apa yang kita inginkan. Ketika itu semua sudah selaras, semua itu udah sinkron dengan apa yang memang menjadi tujuan kita. Dari situ ketika waktunya udah tiba, nanti semuanya akan menjadi sebuah realita dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan rasakannya bahwa semua itu udah teman-teman dapatkan. Dan kita lanjut di poin kedua, mantra positif. Kita harus memiliki sebuah mantra yang itu sesuatu yang positif. Nah mantra ini bagaimana sih? Ya sebenarnya mantra ini adalah sebuah ucapan afirmasi yang sering kita lantunkan. Aku adalah orang yang berkelimpahan, aku kaya, aku mudah mendapatkan segala sesuatu yang aku inginkan. Aku memiliki, sebutkan aja apa aja yang teman-teman miliki. Terus nanti
teman-teman juga harus memperjelas ya. Dari ucapan itu perjelas. Mungkin Anda juga menambahkan bahwa setiap hari Anda semakin sehat dan Anda selalu bugar. Uang dengan mudah datang kepada teman-teman dan uang akan selalu lancar datang kepada teman-teman. Dan ucapkan itu setiap hari. Kalau bisa, lakukan sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Kalau perlu, Anda buat waktu khusus. Misalkan nih, untuk keuangan nanti jam berapa, untuk kesehatan jam berapa, dan nanti untuk hal lain juga harus ada jamnya. Nah, dari situ teman-teman nanti akan memiliki sebuah pola ataupun jadwal untuk melakukan pengucapan mantra-mantra yang luar biasa ya, mantra ajaib yang itu bisa menjadi sebuah power yang akan menarik segala sesuatu yang teman-teman inginkan. Jadi meskipun itu sepele, itu bukan sesuatu yang remeh dan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Karena apa? Anda udah menanamkan program pada diri Anda. Ibaratnya ini, Anda ketika pengen mengirim pesan nih dari mungkin WhatsApp ataupun aplikasi lainnya, Anda udah ketik nih kata-katanya. Tapi kalau Anda nggak tekan enter atau tombol send, terkirim nggak? Itu nggak akan terkirim. Jadi hanya dalam ketikan Anda aja. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini, ketika kita udah mengucapkan segala sesuatu yang kita inginkan, bahwa kita udah memilikinya, kita udah mendapatkannya, meskipun itu belum, kita juga harus menggambarkan dan kita merasakan. Jadi dari mantra-mantra tadi itu bukan hanya mantra dalam ucapan, tapi mantranya juga dalam pikiran kita. Dalam artian mantra di sini adalah sesuatu yang positif ya, bukan sesuatu yang itu nanti berbau-bau mistis dan lain sebagainya. Ketika nanti teman-teman udah melakukan itu, terus Anda udah mengirimnya nih, oke, aku kaya, aku bla 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 bla, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan impian teman-teman. Nanti biasanya kalau kita ngirim pesan kan, siapa yang kita kirimi pesan pasti membalasnya kan. Oh ya, oke. Nah, begitu juga dengan alam semesta. Ketika kita sudah spesifik, kita udah jelas untuk mengirimkan sebuah permintaan, meskipun semua yang kita miliki dalam pikiran kita dan perasaan kita itu hanya seolah-olah aja, tapi itu memiliki daya, itu memiliki kekuatan. Kenapa? Kita adalah energi dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah energi, dan itu semua akan ditarik menjadi sebuah kenyataan. Dari situ teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan ketika teman-teman fokus dan teman-teman percaya atau yakin. Kita lanjut di poin ketiga, fokus energi positif. Ya, kita harus fokus pada yang namanya energi positif. Karena apa? Ketika kita positif dalam pemikiran, dalam attitude kita, terus dalam perasaan kita, kita akan menarik energi serupa, yaitu apa? Energi positif juga. Namun meskipun kita selalu positif, kita harus waspada dan kita harus berhati-hati. Nanti jangan ketika kita sedang menghadapi bahaya kita nganggap positif, ya udah itu bahaya. Misalkan nih, ternyata ada ular masuk ke rumah Anda, positif nih, ada ular, gua tangkap aja, digigit nggak apa-apa. Nanti kan kita mikirnya positif, kita yakin itu nggak apa-apa. Nah, itu sesuatu yang salah. Kenapa? Kita nggak waspada, kita nggak berhati-hati. Begitu kita digigit ya pasti kenapa-napa dong. Kita akan kena resikonya, kita akan kena dampaknya. Makanya apa? Ya memang waspada itu juga harus, dan kita berhati-hati juga harus. Biar segala sesuatu yang itu membahayakan kita, itu bisa kita perkecil nih porsinya misalkan. Atau kita bisa menghindarinya agar kita nggak bisa kena sesuatu yang membahayakan. Nah, meskipun energi positif juga akan menarik energi positif yang serupa, tapi itu semua juga pasti akan ada yang namanya penghambatnya, ataupun halangannya, atau rintangannya, atau tantangannya, itu pasti ada. Jadi tetaplah berhati-hati meskipun kita selalu memancarkan energi positif. Yang kita rasakan adalah sebuah kedamaian ketika kita berpikir positif. Namun ketika kita mungkin kemerungsung, ditanya nggak sabaran, itu akan menjadi sesuatu yang bertolak belakang ya. Jadi itu bisa mengganggu. Dan kita lanjut di poin keempat, aktivitas kreatif. Nah, aktivitas kreatif ini apa aja sih? Ya mungkin Anda bisa belajar ya. Mungkin untuk pengembangan diri, mungkin untuk bidang usaha yang Anda jalankan, atau Anda yang bekerja itu nanti Anda bisa menambah update-update ilmu lagi, biar apa? Jenjang karir Anda semakin
naik dan Anda bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar lagi kalau memang tujuannya untuk nilai uang. Anda juga harus kreatif nih. Ketika mungkin Anda ketemu seseorang nih, mungkin teman Anda, mungkin itu tetangga Anda atau siapapun yang dia memiliki sebuah karya, tapi dia nggak bisa untuk membesarkannya. Nah, itu kalau Anda selalu memiliki pemikiran kreatif, tindakan kreatif, ataupun aktivitas Anda yang sangat kreatif ya, menjadikan segala sesuatu itu adalah peluang, maka Anda bisa mengambil kesempatan itu. Yang teman Anda atau tetangga Anda tadi yang bisa membuat karya dan dia nggak bisa memasarkan secara luas, itu Anda bisa mengambil kesempatan untuk menjadi bagian dari membesarkan usaha tersebut. Dan tentu saja Anda yang akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Misalkan nih, ada teman Anda, dia produksi misalkan celana. Anda tanya, lu jual kemana? Oh, gue jual ke pasar aja. Ini kalau gue ngambil dari lu berapa? Oh, sekian. Oh ya udah, nanti aku bantu ya untuk memasarkannya jauh lebih luas lagi, dan Anda bisa menjual dengan harga yang suka-suka. Misalkan, oh dari teman Anda itu 10.000, mungkin Anda bisa menjualnya 100.000 karena Anda punya metodenya, Anda punya ilmunya, Anda orangnya kreatif, bisa membranding segala sesuatu yang nilainya mungkin gak besar bisa menjadi besar. Dan itu bisa mudah dikenal orang. Itu adalah kesempatan dan itu yang akan membesarkan Anda. Sangat luar biasa banget. Jadi impian Anda mungkin bisa hidup berkelimpahan, Anda bisa kaya raya, Anda menjadi magnet uang, ya semua itu karena Anda kreatif juga. Selain dari visual Anda, selain dari bagaimana Anda bersikap positif, itu semua akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa dan itu bisa menjadikan Anda orang yang dengan mudah mencapai apa yang Anda inginkan. Dan kita lanjut di poin kelima. Sebenarnya ini sering dibahas juga ya, mau di channel ini ataupun di channel pribadi saya, yaitu apa? Rasa syukur. Kita harus memiliki rasa syukur. Jangan nanti misalkan nih kita punya keinginan penghasilan kita berapa, terus dapatnya belum maksimal, kita udah walah kok cuman segini, walah kok begini. Nah, ketika Anda memiliki pemikiran seperti itu, ya sudah, Anda akan di situ aja, Anda nggak akan berubah. Jadi berapapun penghasilan Anda, syukuri aja. Terus Anda juga bisa nanti kembangkan lagi jauh lebih besar. Mungkin target Anda penghasilan per bulannya sekian ratus juta, tapi Anda baru dikasih berapa puluh juta tiap bulan. Ketika Anda bersyukur, itu akan selalu ditambah dan Anda akan meraih pada nilai yang Anda inginkan, Anda targetkan. Setelah itu tinggal naikkan lagi targetnya. Sangat luar biasa dan Anda, saya yakin itu bisa. Dan satu hal yang gak boleh lupa adalah raih mimpimu. Salam harmonis.